Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanyuda Veronica, NPM 1815041004. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan PFD atau proses flow diagram pada drying oil production yang bersumber dari buku Analisis Synthesis and Design of Chemical Process pada edisi ketiga. Drying oil adalah bahan tambahan yang memiliki sifat mengeraskan atau fungsinya yaitu mempercepat dalam pengeringan. Drying oil sendiri ini diaplikasikan pada proses kimia seperti dalam industri pembuatan tinta, bahan tambahan pada industri cat atau furnace, larut pada industri parfum, dan industri obat-obatan dan sebagainya. Drying oil sendiri ini merupakan suatu cairan yang tidak berwarna yang diperoleh melalui proses cracking senyawa asam palmitat, yaitu berupa acetylated castor oil. Pada reaksi kinetiknya, bahan yang digunakan itu dimodelkan sebagai berikut, yaitu acetylated castor oil itu dimodelkan sebagai asam palmitat, kemudian drying oil sebagai 1-tetradesen atau C14H28, dan produk samping yang tidak diinginkan elangan yang dimodelkan sebagai 1-oktakosen atau C28H56. Berikut adalah reaksi kinetik dalam pembuatan drying oil, yaitu C15H31COOH menjadi CH3COOH atau acetic acid ditambah C14H28. Berikut ini merupakan reaksi sampingnya, yaitu berupa DC14H28 yaitu menjadi C28H5. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan proses flow diagram dari drying oil production menggunakan Aspen HYSYS. Semua data informasi berupa temperatur, pressure, conversion, dan chemical reaction diambil dari buku Analisis, Synthesis, and Design of Chemical Process. Langkah pertama yaitu kita menambahkan komponen list, yaitu yang pertama yaitu kita menambahkan komponen 1-tetradesen kemudian kita tambahkan komponen 1-C16-oic acid, kemudian komponen 1-C28, dan yang terakhir yaitu komponen acetic acid. Setelah selesai memasukkan komponen list, kita masuk ke fluid package. Fluid package yang dipakai yaitu menggunakan PRSV. Langkah selanjutnya masuk ke reaction, di mana kita menambahkan reaction, yaitu yang bersumber datanya berupa dari buku Analisis Synthesis and Design of Chemical Process pada edisi ketiga. Ya, tertera di situ ada produk utama dan produk samping. Kemudian kita tambahkan reaksinya, add reaction. Kita tambahkan reactionnya berupa conversion. Kemudian kita masuk dan menambahkan komponen yang akan dikonversikan, yaitu berupa 1-tetradesen, kemudian 1-C16-oic acid, dan yang terakhir adalah acetic acid. Setelah itu kita masukkan juga koefisien stokiometrinya, yaitu 1, -1, dan 1.
Selanjutnya yaitu kita memasukkan data untuk channel yaitu sebesar 17,83. Terlihat bahwa warna dari status tersebut adalah warna hijau yang menandakan bahwa conversion reaction tersebut sudah ready. Setelah itu kita menambahkan reaction kedua yaitu berupa konversi dengan menambahkan komponen yaitu 1 tetradesen dan 1C28. Sama seperti konversi reaction pertama, kita memasukkan channel yaitu sebesar 0,14. Kemudian kita memasukkan juga data untuk koefisien stokiometrinya berupa untuk yang 1 tetradesen yaitu sebesar -2 dan untuk 1C28 sebesar 1. Tertera bahwa warna dari status tersebut adalah telah warna hijau, kemudian kita tambahkan fluid package-nya yaitu PRSV. Setelah selesai, kemudian kita masuk ke simulasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menambahkan material stream pertama, kemudian kita masukkan data-data berupa temperatur, pressure, dan molar flow yang sesuai pada buku dari Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Process, yaitu untuk temperatur sebesar 25, pressure sebesar 110 kPa, dan molar flow-nya sebesar 6,32 kg/mol/h. Kemudian kita masuk ke composition, yaitu untuk mole fraction pada 1C16 oic acid yaitu sebesar 1, dan untuk komponen yang lainnya itu sebesar 0. Setelah material stream sudah berwarna biru tua, kita tambahkan pompa yaitu P100, yaitu dengan memasukkan data-data yaitu berupa inletnya yaitu 1, kemudian outletnya 2, dan energinya yaitu kita tulis P100. Kemudian kita memasukkan data pada material stream kedua yaitu berupa tekanan sebesar 320 kPa. Setelah menambahkan pompa, kita tambahkan heater, yaitu dengan memasukkan data inlet yaitu 2, energinya yaitu kita tulis E100, dan outletnya adalah 3. Kemudian kita masuk ke stream ketiga yaitu dengan menambahkan komponen, menambahkan data yaitu berupa temperatur sebesar 380 derajat Celcius dan tekanan sebesar 195 kPa. Kemudian kita mengubah icon dari heater tersebut. Selanjutnya kita menambahkan reaktor conversion yaitu CRV 100 dengan memasukkan data berupa inletnya adalah 3, vapor outletnya 4, dan liquid outletnya yaitu 4 aksen.
kita masuk ke reaction dengan mengeset reactionnya, yaitu set 1. Kemudian tertera bahwa tanda panah untuk material stream 4 dan material stream 4 aksen itu terlihat berwarna biru tua. Tertera komposisi dari material stream 4 aksen adalah sebagai berikut. Kemudian kita menambahkan mixer dengan memasukkan outletnya sebesar 5 dan untuk inletnya yaitu 4 dan 4 aksen. Setelah itu kita menambahkan cooler, yaitu dengan memasukkan inletnya sebesar 5, outletnya 6, dan energinya yaitu kita tulis E101. Setelah itu kita masuk ke material stream ke-6, yaitu dengan memasukkan data-data yang tertera pada buku tersebut, yaitu berupa temperatur sebesar 180 derajat Celcius dan untuk tekanannya sebesar 148 kilopascal. Lanjut, kita menambahkan komponen splitter X100, yaitu dengan inletnya 6, energi streamnya kita tulis energi, dan overheat outletnya kita tulis 7, serta yang terakhir yaitu bottom outletnya kita tulis 8. Lanjut, kita masuk ke parameter. Di sini tertera material stream pada 7 dan 8, yaitu kita isi untuk temperaturnya masing-masing yaitu sebesar 175 derajat Celcius. Kemudian kita juga memasukkan data pressure untuk material stream ke-7 dan 8 dengan masing-masing pressure yaitu sebesar 136 kilopascal. Lanjut kita masuk ke split, yaitu kita memasukkan data pada material ke-7 dan 8 untuk masing-masing komponen. Selanjutnya, kita menambahkan kolom distilasi, yaitu dengan mengisi kondenser energi streamnya yaitu berupa kon 1, untuk inlet streamnya yaitu 7, kondensernya kita ganti menjadi total untuk liquid outletnya 9, bottom liquid outlet 10, dan reboiler energy steamnya yaitu
berupa rep 1. Kemudian kita klik next. Selanjutnya kita masukkan untuk data reboiler pressure-nya sebesar 136 kPa dan kondensor pressure-nya sebesar 122,2 kPa. Selanjutnya kita next. Dan setelah itu kita masuk ke monitor. Pada monitor ini kita masukkan data untuk specific value pada rasio reflux yaitu sebesar 1 dan menambahkan specific value lainnya yaitu berupa komponen fraksi yaitu dengan stake-nya reboiler dan specific value-nya yaitu sebesar 0,99. Untuk komponennya kita masukkan yaitu berupa C16oic acid. Kemudian kita checklistkan untuk komponen fraction-nya. Setelah untuk kolom distilasi pertama sudah convergen, kemudian kita tambahkan untuk kolom distilasi kedua, yaitu melakukan hal yang sama pada seperti kolom distilasi pertama, yaitu kita memasukkan data-data yang tertera berupa untuk inlet stream-nya yaitu sebesar 9, kemudian untuk condenser energy stream-nya yaitu con 2, reboiler energy stream-nya yaitu kita tulis rep 2. Untuk kondensernya kita ganti menjadi total, kemudian kita masukkan untuk liquid outlet-nya sebesar 11, bottom liquid outlet-nya sebesar 12. Kita klik selanjutnya. Kemudian kita isi untuk data pada reboiler pressure-nya sebesar 122,2 kPa dan untuk kondenser pressure-nya sebesar 108,5 kPa. Kita klik next, kemudian masuk ke monitor. Setelah itu kita masukkan specific value dari reflux ratio dan menambahkan specific value berupa kolom komponen fraction. Untuk stake-nya kita ganti menjadi kondenser dan specific value-nya tetap seperti distilasi kolom pertama yaitu sebesar 0,99. Untuk komponennya yaitu berupa acetic acid. Setelah selesai, kemudian kita mencekliskan pada komponen fraction. Tertera bahwa terlihat grafik antara temperatur versus trade position from top. Tertera material stream 11 yaitu sebesar komposisinya yaitu sebagai berikut. Kemudian kita tambahkan cooler. Kita masukkan datanya yaitu untuk inletnya sebesar 10,
outletnya yaitu sebesar 13, dan energinya sebesar kita tulis E102. Setelah itu kita masuk ke material stream ke 13. Dan mengisi data yang tertera, yaitu berupa suhu sebesar 170 derajat Celcius, dan untuk tekanannya sebesar 135,5 kilopascal. Kemudian kita tambahkan pompa, yaitu dengan mengisi data pada pompa tersebut, yaitu untuk inletnya sebesar 13, untuk energinya kita tulis P101, dan untuk outletnya sebesar 14. Lanjut kita masuk ke material stream 14, yaitu dengan memasukkan data pada pressure sebesar 144,8 kilopascal. Kemudian kita tambahkan recycle, yaitu dengan memasukkan untuk inletnya yaitu 14 dan outletnya yaitu 14 aksen. Dikarenakan untuk acetylated castor oil ini akan direcycle pada aliran 14 ke aliran 1. Kemudian kita tambahkan mixer, dengan outletnya sebesar 1 aksen, untuk inletnya sebesar 14 aksen, setelah itu kita mengcopy paste material stream pertama dan didapatkan material stream 1 strip 2 Kemudian kita mengganti inlet pada mixer
101 dengan menambahkan inletnya yaitu 1 strip 2. Kemudian kita mengganti inlet pada pompa P100 menjadi inletnya yaitu 1 aksen, sehingga pandannya berubah. Aliran masuk pada pompa P100 yaitu menjadi aliran ke arah dari arah material stream 1 aksen. Kemudian kita menghapus material stream pertama. Dan inilah hasil dari proses flow diagram pada drying oil production menggunakan Aspen HYSYS. Dan yang ini adalah work table pada material steam. Dan yang ini adalah work table dari masing-masing komposisi. Baiklah, sekian penjelasan proses flow diagram dari saya. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.